Halo, halo, halo. Hari ini aku mau share bagaimana kuliah di India dengan beasiswa ASEAN Scholarship. Apa itu ASEAN Scholarship? ASEAN Scholarship adalah dana hibah dari pihak ASEAN untuk Nalanda University. Nah, sesuai dengan statement tadi bahwa beasiswa ini hanya diperuntukkan di Nalanda University, begitu. Jadi tidak untuk kampus-kampus lain ya. Jadi beasiswa ini hanya ada di Nalanda University. Nah, dengan beasiswa ASEAN Scholarship, kalian bisa berkuliah gratis untuk program S2 dan S3. Jadi memang di sini belum membuka program S1 ya. Jadi kalian bisa kuliah gratis dari beasiswa ini begitu. Dan beasiswa ini hanya diperuntukkan untuk negara-negara ASEAN seperti India, Laos, Vietnam, Thailand, Sri Lanka, Singapura, dan negara-negara lainnya. Nah, Nalanda University sendiri terletak di Rajgir, Bihar, India, yaitu di negara bagian Bihar, India, dan kampus ini mempunyai misi yaitu mengembalikan Nalanda Mahavira yang merupakan universitas tertua di dunia yang beroperasi sekitar abad ke-5 sampai dengan abad ke-12 Masehi begitu ya. Dan kampus ini didirikan kembali pada tahun 2020 dengan dukungan dari 18 negara. Nah, yang bikin penasaran adalah uh, apa saja cakupan dari beasiswa ini. Beasiswa ini adalah mencakup mulai dari yang pertama adalah uang pendaftaran, gratis uang pendaftaran. Kemudian tuition fee, yaitu pembebasan biaya kuliah ya. Yang ketiga adalah satu kali biaya transportasi pulang pergi termasuk tiket pesawat. Dan selanjutnya adalah akomodasi tempat tinggal gratis. Kemudian uang saku untuk S2 Rp20.000 atau dirupiahkan itu sekitar 4 juta rupiah. Kemudian S3 yaitu mendapatkan Rp35.000. Dan yang terakhir adalah transportasi gratis bus dari pihak kampus. Nah, apa saja persyaratan untuk mendaftar ASEAN Scholarship? Yang pertama adalah kalian harus punya paspor. Paspor adalah sesuatu yang penting jika kalian ingin berkuliah di luar negeri. Jadi itu adalah syarat wajib, kalian harus punya paspor. Kemudian kalian punya pas foto ya, ukuran paspor juga. Selanjutnya adalah siapkan ijazah dan berkas-berkas transkrip nilai yang telah berbahasa Inggris. Jadi jika dokumen kalian belum berbahasa Inggris, maka silahkan melakukan penerjemahan dari penerjemah tersumpah, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengisi form ini. Mengisi form ini adalah form khusus dari Nalanda University sendiri, dan bisa nggak lintas jurusan? Bisa banget. Dan itu sedang populer di luar negeri, lintas jurusan, misalnya S1 backgroundnya dari ekonomi, kemudian mau S2 jurusan ekologi, itu bisa banget. Lintas jurusan bisa banget. Dan selanjutnya adalah uh, TOEFL, IELTS atau English Certificate lainnya, dan saya sarankan untuk menggunakan yang resmi ya, bukan TOEFL yang abal-abal, bukan IELTS yang tidak resmi. Saya sarankan untuk menggunakan yang resmi begitu. Kemudian siapkan statement of purpose. Nah, yang pertama itu berisi self introduction. Kemudian, why do you want to study in Nalanda University? And then the reason for choosing that program. Nah, esai ini sangat penting bagi kalian para pendaftar, karena dengan melalui esai inilah kalian bisa menceritakan, bahasanya menjual begitu ya, kepada pihak interviewer bahwa kalian itu layak
untuk diterima melalui beasiswa ASEAN ini begitu. Jadi disinilah ajang kalian untuk menunjukkan kemampuan, kemudian prestasi. Ya bukan berarti sombong juga gitu ya, tapi ceritakanlah apa adanya dan dikonsep dengan sedemikian mungkin. Bagaimana cara pendaftarannya? Cara pendaftarannya adalah kalian harus mengunjungi situs ini begitu. Ini adalah situs resmi kampus begitu ya, nalandauniv.edu.in, dan kemudian kalian registrasi dulu, isi nama, email, country, silakan mengisi, bikin login, bikin akun begitu ya. Nah kemudian kalian mengisi form, mengunggah dokumen. Nah ini bisa dilakukan secara manual ataupun typing di komputer kalian. Kalian isi dan jangan lupa semuanya berbahasa Inggris begitu. Nah kemudian setelah kalian mengisi form tadi, maka kalian akan dipanggil untuk melakukan proses online interview dengan dosen jurusan masing-masing begitu ya. Oh ya, kelupaan kalau misalkan Nalanda University ini sendiri punya keterbatasan jurusan. Jadi jurusannya tidak semua jurusan ada di sini. Yang ada itu adalah jurusan Buddhist Studies, Philosophy and Comparative Religion. Kemudian yang kedua adalah Ecology and Environment Studies, and then Hindu Studies, Sanata Dharma, and then Historical Studies, and then Sustainable Development and Management atau MBA, dan terakhir adalah World Literature in English begitu. Jadi memang jurusannya terbatas begitu ya. Nah, kembali lagi, jika kalian beruntung maka kalian akan dipanggil untuk proses interview dengan dosen jurusan. Kemarin pengalaman aku adalah aku diwawancara oleh 3 orang dan itu hanya sekitar 5 atau 7 menit, not so long. Nah kemudian yang pertama itu adalah diuji oleh dekan, kemudian yang kedua dosen, yang ketiga adalah pihak student affair maksudnya ya. Dan itu akan ditanyakan kenapa kalian kuliah di India, kenapa kalian pilih Nalanda University, kemudian apa visi misi kalian setelah lulus dari Nalanda ini begitu, kemudian apa yang kalian ketahui tentang literatur jika yang jurusan yang dipilih adalah jurusan literatur. Dan ini memang proses interview ini cukup menegangkan ya, karena disinilah kalian bertatap muka dengan orang yang tidak kalian ketahui sebelumnya, dan kemudian kalian menjelaskan diri kalian sendiri, dan memang beasiswa itu punya kriteria masing-masing. Dan jika kalian beruntung ya alhamdulillah kalian bisa diterima begitu. Dan persiapkan waktu, luangkan waktu, be ready every time, karena kita tidak tahu kapan pemanggilan online interview sendiri. Jangan sampai ketika ketika kalian ada panggilan interview, kalian mungkin ada berada di kota lain dan sedang tidak ready internet connection, kemudian kalian lagi sibuk kerja, kemudian kalian lagi tidak standby begitu ya, dan itu akan mempengaruhi proses interview begitu. Jadi tidak ada persiapan. Jadi memang harus ada persiapan begitu ya, pertanyaannya, kemudian jawabannya, bagaimana kalian menjelaskan diri kalian, seperti itu. Nah, jika kalian telah melalui proses tadi, maka akan diberikan pengumuman bahwa kalian mendapatkan LOE beasiswa ASEAN jika kalian diterima. Pengumumannya seperti ini. Nah, sekian dulu video dari aku. Kita lanjut di part 2, bagaimana proses keberangkatan setelah lulus dari beasiswa ASEAN Scholarship. Tungguin ya.